Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam. Next. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila dengan NPM 0042, Laila Tiara Sabila dengan NPM 0055, Vivi Safira dengan NPM 0056, Tasya Nabila dengan NPM 0062, dan Alfian Pramana Putra dengan NPM 0067. Next. Yang pertama, peran dan fungsi pemerintah. Monzer Kaf dalam The Economic Role of State in Islam memaparkan bahwa ada dua elemen yang dapat dikatakan berbeda dan unik dari fungsi negara dalam Islam. Yang pertama, sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemanjuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Yang kedua, ranah dan ruang lingkup negara Islam, meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Tanggung jawab negara Islam terhadap anggota masyarakatnya meliputi kepentingan mereka di akhirat dalam arti membantu orang bekerja menuju keselamatan mereka sendiri dan sukses dalam menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping mencapai kepuasan mereka sehubung dengan kesenangan dan hal-hal duniawi. Next. Yang selanjutnya, fungsi negara dalam perspektif Islam. Yang pertama, fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen meliputi pertahanan, hukum, dan ketertiban, keadilan, pemenuhan kebutuhan, dakwah, amar makruf nahi mungkar, administrasi sipil, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial. Yang kedua, fungsi turunan syariat yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi. Yang pertama, perlindungan lingkungan. Syariat menuntut penjagaan bumi sebagai amanah. Ijtihad dilakukan untuk menetapkan aturan yang meliputi alam, mencegah pencemaran, dan memastikan keberlanjutan sumber daya. Yang kedua, penyediaan sarana kepentingan umum. Pemerintah dapat menetapkan pembangunan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, air bersih. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi meliputi upaya negara mengumpulkan dana dan mengelola sumber daya untuk memajukan ekonomi. Yang kelima, penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu. Pemerintah boleh memberikan bantuan atau insentif kepada sektor swasta yang dianggap strategis. Yang terakhir, pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan, termasuk alokasi anggaran yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Yang ketiga, fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan musyawarah syura. Fungsi ini mencakup berbagai urusan yang tidak ditetapkan secara langsung oleh syariat, tetapi diserahkan kepada proses musyawarah untuk menentukan mana yang paling maslahat bagi masyarakat. Next. Yang selanjutnya, tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, mengawasi faktor utama pergerakan perekonomian. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan melakukan pengawasan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil dan sesuai aturan. Yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Dalam Islam ada beberapa bentuk muamalah yang dilarang karena keadilan dan kemaslahatan. Contohnya adalah riba, penimbunan barang atau ihtikar, dan monopoli. Praktik ini dapat merusak keseimbangan ekonomi dan merugikan masyarakat luas. Dan masyarakat wajib mencegahnya. Dan yang terakhir, mematok harga kalau dibutuhkan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan terdapat sejumlah nas yang melarang pematokan harga, namun sebagian lain membolehkan jika diperlukan untuk mencegah ketidakadilan, seperti ketika harga melambung tidak wajar atau pedagang berbuat curang. Next. Yang selanjutnya, landasan hukum dan bidang-bidang yang dapat dan tidak diintervensi negara. Yang pertama, bidang ekonomi yang dapat
diintervensi oleh negara. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat. Sebagian ulama berpendapat bahwa landasannya pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya." Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, bidang-bidang ekonomi yang tidak dapat diintervensi oleh negara, di antaranya yang pertama, regulasi yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya. Negara tidak boleh menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya karena hal ini bertentangan dengan syariat. Yang kedua, regulasi yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah, sebab itu berarti mengubah ketentuan hukum Allah. Yang terakhir, mengambil kebijakan yang membahayakan kepentingan umum hanya demi untuk memenuhi kepentingan beberapa orang saja. Negara tidak boleh membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum demi keuntungan segelintir orang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, yang selanjutnya ada kegagalan pemerintah atau government failure. Intervensi pemerintah tidak selalu efisien. Pemerintah dapat gagal jika kebijakan tidak menyelesaikan masalah atau justru memperburuk keadaan. Berikut penyebab kegagalan pemerintah. Yang pertama ada masalah prinsipal, yakni pejabat pemerintah tidak selalu bertindak sesuai kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat tidak mencerminkan kebutuhan publik. Yang kedua ada informasi tidak lengkap. Pemerintah tidak memiliki data yang cukup atau akurat, menyebabkan keputusan menjadi salah arah dan tidak efektif. Yang ketiga, ada tujuan ekonomi dan sosial yang tercampur. Kebijakan sering mengajar dua tujuan sekaligus yang saling bertentangan, sehingga hasilnya tidak optimal untuk kedua sisi. Yang keempat, manajemen yang lemah. Pengelolaan program kurang profesional, koordinasi buruk, serta monitoring rendah sehingga implementasi tidak berjalan sesuai rencana. Yang kelima ada kesalahan teknis dan ilmiah, yakni perusahaan kebijakan tidak didukung analisis yang tepat, metode keliru atau asumsi yang salah sehingga kebijakan gagal mencapai hasil. Yang keenam, pendekatan top-down, yakni kebijakan diputuskan sepihak atau tidak tanpa melibatkan masyarakat atau pelaksanaan di lapangan sehingga tidak sesuai dengan koordinat yang nyata. Next. Selanjutnya ada dasar rasionalitas peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Dalam literatur ekonomi Islam, para pemerintah tidak muncul dari konsep investasi negara seperti dalam ekonomi konvensional, tetapi berasal dari fondasi syariah yang mengatur tatanan sosial dan ekonomi umat. Dasar rasionalitasnya dapat dilihat dari 4 fondasi utama, yakni akidah syariah, masyajid syariah, dan kelemahan mekanisme pasar, juga masyarakat. Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah memiliki landasan teologis dan filosofis yang kuat. Yang pertama ada konsep kekhalifahan, yakni manusia diberi amanah untuk mengelola bumi secara adil, sehingga pemerintah berperan menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, prinsip fardu kifayah, yakni ada kewajiban kolektif yang harus dipenuhi demi kemaslahan umum. Jika masyarakat tidak mampu memenuhinya, pemerintah wajib mengambil alih untuk menjamin kebutuhan publik. Yang terakhir ada mengatasi kegagalan pasar untuk mewujudkan falah. Pemerintah bertindak ketika mekanisme pasar tidak mampu menciptakan keadilan, pemerataan, serta kesejahteraan agar tujuan utama falah atau kebaikan dan kemakmuran tercapai. Next.
Selanjutnya ada ruang lingkup peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang sangat besar karena negara diperlukan untuk memastikan bahwa kehidupan ekonomi berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Ruang lingkup peranannya meliputi berbagai aspek. Yang pertama, mewujudkan tujuan ekonomi Islam atau falah dan maslahat. Contohnya program zakat nasional, bantuan sosial, atau subsidi kebutuhan pokok untuk menjaga kesejahteraan umat. Yang kedua, menciptakan pasar yang efisien dan adil, yakni contohnya mengawasi monopoli, mencegah penipuan harga, atau melarang riba dan gharar dalam transaksi. Yang ketiga, mengelola dan mengawasi produk publik. Contohnya yakni menyediakan jalan umum, air bersih, keamanan, dan kesejahteraan yang masyarakat. Yang terakhir, mengatasi eksternalitas atau dampak positif dan negatif, yakni pemerintah menangani dampak negatif aktivitas ekonomi yang merugikan masyarakat. Contohnya regulasi polusi, denda pencemaran, atau insentif untuk usaha ruang rumah lingkungan. Next. Selanjutnya ada peran pemerintah menurut pemikiran Islam klasik. Yang pertama ada peran pemerintah menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, peran pemerintah memegang peran penting dalam aktivitas ekonomi Islam. Fokus utamanya adalah pada pengawasan pasar melalui suatu lembaga bernama Hizbah. Ya, Hizbah yakni pengawasan pasar dan pengelolaan utama uang atau negara bertanggung jawab mengatur pencetakan uang agar ekonomi tetap stabil. Yang kedua, peran pemerintah menurut Abu Yusuf, yakni dalam kutipan Abu Yusuf menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini pemerintah harus membuat masyarakat makmur dan negara sebagai penjamin kesejahteraan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu membuktikan bahwa etika bisnis diterapkan dalam transaksi Islam. Umumnya investasi pemerintah tidak diutamakan asalkan yang dilakukan sesuai dengan aturan dalam dasar Islam. Karena substansi esensial dalam kehidupan bisnis adalah mengakui kebebasan perusahaan. Jika terjadi ketidakpedulian terhadap aturan etika dasar, pemerintah dapat ikut campur dalam pasar setelah diselesaikan pengawasan yang diperlukan dalam aturan di bawah kerangka kelambangan tertentu. Yang keempat yaitu menerapkan mekanisme pasar ke dalam praktik yang sesuai untuk kepentingan semua individu. Tujuan kebijakan ekonomi yang akan dipraktikkan dalam masyarakat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus dengan menjaga stabilitas harga, lapangan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, neraca pembayaran yang konduktif, dan distribusi pendapatan yang adil. Yang kelima, mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan dalam pengertian itu. Menurut hukum Islam, pemerintah dapat membuat beberapa aturan dalam kehidupan ekonomi dalam situasi yang dikenal dengan masalih mursal, di mana tidak ada bukti dan dibebaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang disebut mubah secara umum, berisi beberapa peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keenam, menggerakkan dan mengelola barang publik, yaitu dengan mengumpulkan uang melalui baitul mal. Uang yang dikumpulkan sebagai zakat wajib dari peternakan dan pertanian, tanah pemberdaharan yang kosong, tanah yang ditinggalkan dan oleh pemiliknya, tanah yang baru ditaklukkan, dan sebagainya untuk kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan publik. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip dasar yang berkaitan dengan fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam. Yang pertama yaitu pencapaian kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara sedemikian rupa sehingga jadi perlindung agama, pelindung masyarakat dan nilai-nilainya, serta wahana penyerang dakwah Islam di dunia di bidang pembangunan ekonomi, imtek, dan kekuatan militer. Yang kedua yaitu bekerja untuk menjamin kepuasan ekonomi masyarakat pada umumnya dan meningkatkan kesejahteraan materi secara umum sambil menjamin kebutuhan dasar setiap individu. Yang ketiga yaitu memaksimalkan manfaat properti publik perluasannya dan menggunakan untuk kepentingan semua orang. Pendapatan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintah dan
membelanjakan sesuai dengan syariah. Yang kelima yaitu melindungi kerangka moral dan hukum serta mendorong lingkungan kerja yang konduktif menuju kesuksesan di akhirat. Ini termasuk menabiskan apa yang baik dan mencegah apa yang terakhir yaitu menjaga keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, mencapai lapangan kerja yang layak bagi seluruh anggota masyarakat dan melestarikan kekayaan dan pendapatan rakyat. Next. Yang selanjutnya yaitu Huff memaparkan bahwa dalam rangka memenuhi tujuan perekonomian ada beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur operasi. Prinsip terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komitmen terhadap ketentuan syariah. Yang kedua yaitu komitmen terhadap urusan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariah. Yang ketiga yaitu keterkaitan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintah Islam yang ketersediaan sumber daya. Yang keempat kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi yang perlindungan proporsi pribadi. Yang kelima, kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, prinsip tanggung jawab sosial. Yang terakhir yaitu syura. Fungsi negara dalam kerangka ekonomi Islam yang pertama yaitu untuk menekankan hukum dan ketertiban dan untuk menjaga kehidupan dan properti semua individu. Yang kedua untuk menegakkan kode aktif bisnis Islam. Pasar bekerja secara efisien dan menguntungkan semua individu. Yang keempat, memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan yang optimal. Yang kelima, untuk mempromosikan dan menjaga stabilitas nilai uang. Yang keenam, menjamin keadilan sosial ekonomi dan mendorong pemerataan pendapatan dan kekayaan. Yang ketujuh, menyediakan modal adventure fisik dan sosial. Yang terakhir yaitu untuk mengharmoniskan hubungan internasional dan menjamin pertahanan nasional. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Yang selanjutnya yaitu menurut para ulama fikih, syarat-syarat at-tasir wal al-jabari adalah yang pertama, komoditas atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak. Yang kedua, terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka. Yang ketiga, pemerintah adalah pemerintah yang adil. Yang keempat, pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukkan pakar ekonomi. Yang kelima, penetapan harga dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang. Yang keenam, ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Next. Yang selanjutnya yaitu lanskap ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ada beberapa lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas dalam pengaturan tentang keuangan komersial maupun sosial, yaitu yang pertama Bank Indonesia, yang kedua Otoritas Jasa Keuangan, yang ketiga Kementerian Keuangan, yang keempat Kementerian Agama, yang kelima Badan Amil Zakat Nasional, yang keenam Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, yang ketujuh Badan Wakaf Indonesia. Next. Saat ini di Indonesia ada beberapa lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas dalam pengaturan tentang keuangan komersial maupun sosial, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang pertama Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Bank sentral memiliki peran aktif bersama stakeholder terkait dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah. Independensi yang dimiliki oleh Bank Indonesia memiliki nilai tambah tersendiri atas lembaga ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan termasuk stabilitas keuangan syariah. Yang kedua, otoritas jasa keuangan. Pengawasan terhadap perbankan syariah yang lebih komprehensif dan efektif diperlukan seiring dengan bertambahnya pelaku pasar, varian produk atau jasa layanan, serta kemajuan teknologi yang semakin inovatif dan kompleks.
Pengawasan yang dilakukan BI sebelum pindah ke OJK terhadap Bank Syariah dan UUS meliputi pengawasan tidak langsung atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung, yaitu bisa dilakukan dengan cara yang pertama menentukan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah. Yang kedua, memeriksa dan mengambil data dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank. Yang ketiga, memeriksa dan mengambil data dokumen dan keterangan dari setiap pihak setiap pihak. Yang keempat, penilaian B1 memiliki pengaruh terhadap bank. Yang kelima, memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Yang selanjutnya, menugasi kantor akuntan publik dan atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan atas nama Bank Indonesia. Yang terakhir, melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan. Next. Yang ketiga, Badan Amil Zakat Nasional. Kata zakat berarti pemurnian dan pertumbuhan. Harta manusia dimurnikan dengan menyisihkan sebagian untuk mereka yang membutuhkan. Zakat adalah kewajiban agama yang masuk dalam sistem ekonomi Islam untuk memenuhi kesejahteraan sosial melalui perbandingan kekayaan antara mereka yang punya dan yang tidak. Umat Muslim diwajibkan membayar zakat dan dana ini didistribusikan kepada 8 penerima yang ditentukan yang dikenal sebagai kelompok asnaf dengan prioritas diberikan kepada orang miskin dan melarat. Pendistribusian zakat oleh lembaga ini jelas berbeda dengan penyaluran zakat secara langsung oleh muzaki kepada mustahik. Zakat adalah prinsip yang paling penting dalam ekonomi. Zakat dalam Islam, ekonomi memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai alat ibadah yang memberikan manfaat individu untuk orang yang membayar zakat. Yang kedua, memberi manfaat kolektif untuk orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat. Zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi, dan produk agregat. Implikasi terpenting zakat yaitu dampaknya terhadap konsumsi agregat. Karena pendistribusian zakat yang dilakukan lembaga ini telah melakukan proses pendataan mustahik dan muzaki secara menyeluruh, sehingga bisa membantu dalam proses pendistribusian zakat secara adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka Basnas memiliki kewenangan yaitu yang pertama, menghimpun dan mendistribusikan pendayagunaan zakat. Yang kedua, memberikan rekomendasi dalam pembentukan Basnas Provinsi, Kota, dan LAZ. Yang ketiga, meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada Basnas Provinsi dan LAZ. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Dewan Syariah Nasional DSN. DSN dibentuk MUI untuk menyatukan fatwa ekonomi syariah dan mencegah perbedaan pendapat antara ulama. DSN mengeluarkan fatwa mengawasi penerapan dan menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah agar berjalan sesuai prinsip syariat. Yang kelima, hubungan DSN Otoritas Keuangan atau OJK dan LKS. Di bawah itu ada gambar dijelaskan DSN menetapkan fatwa syariah sebagai dasar hukum. Yang kedua, otoritas keuangan atau OJK atau BI menerjemahkan fatwa menjadi aturan operasional dan melakukan pengawasan. Yang ketiga, LKS menjalankan layanan keuangan sesuai aturan tersebut. Yang keempat, DPS dan LKS yaitu memeriksa kepatuhan syariah dan melapor ke DSN maupun otoritas. Next. 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 Yang keenam ada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. BWI dibentuk melalui UU Wakaf untuk mengembangkan
wakafan secara nasional. Tugas utamanya membina nazir, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, dan memberi izin perubahan peruntukan, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan wakaf. Yang ketujuh, strategi pengembangan wakaf dan ekonomi syariah. Strategi BWI meliputi peningkatan kompetensi lembaga wakaf, penyusun kebijakan, edukasi masyarakat, penguatan nazir, penertiban administrasi, pengawasan aset wakaf, dan pengembangan pengelolaan wakaf internasional. Next. Selanjutnya ada penguatan halal value chain. Penguatan halal value chain adalah upaya memperkuat industri halal melalui industri halal mulai dari proses produksi, pengelolaan, distribusi, hingga konsumsi agar seluruh tahapan memenuhi standar halal. Fokus penguatan dilakukan pada beberapa sektor utama seperti pangan halal, fashion muslim, kosmetik, dan farmasi, pariwisata halal, serta media dan rekreasi. Penguatan ini ditempuh melalui perluasan sertifikasi halal, pengembangan pusat-pusat halal di berbagai daerah, peningkatan kerjasama internasional, serta penguatan industri halal nasional agar lebih kompetitif. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk halal serta memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global. Next. Selanjutnya ada penguatan keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital. Penguatan keuangan syariah. Penguatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Langkah yang ditempuh mencakup perbaikan regulasi, peningkatan peran serta pergaulan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pembiayaan agar lebih efektif mendukung pembangunan ekonomi. Yang kedua ada penguatan UMKM. UMKM diperkuat melalui peningkatan edukasi, perluasan akses pembiayaan, dan perbaikan sistem pendataan. Tujuannya agar pelaku usaha kecil menjadi lebih produktif, berkembang, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Yang ketiga, penguatan ekonomi digital. Penguatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung industri halal dan layanan keuangan syariah. Upaya meliputi pengembangan marketplace halal, pembiayaan syariah berbasis digital, serta penggunaan teknologi untuk mempermudah pelacakan dan informasi produk halal. Yes. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.